APT get update. Sekarang masalah host nggak usah dulu, lewat email karena ini bukan dari ISO. Kamu kan dari kontainer kan? Oke. Ininya resolve tidak usah, langsung sini Pak. Nih, apt install boleh, apt get install boleh. Supaya tidak bingung, yang penting kamu bisa dulu apt install, ikuti materi yang Pak bikin. So, nih perhatikanlah, kita merintah ke apt install Nginx. Yang ditariknya bukan Nginx baik. Boleh kamu juga. Yang ditarik dia. Nah, yang ditarik nah. Link apa panjang link? Library. Tuh, kita merintah ke install Nginx. Benar? Ini beritanya. Tidak? Tidak sesimpel yang kita kira. Tidak? Ternyata apa? Dia narik library untuk jalan ke Nginx ini juga. Zaman dulu iko-ikoan. Oh, library ini kurang. Mana library-nya? Kopi. Oh, kurang. Library kurang. Terbaik nggak belajar zaman dulu? Cuman gara-gara model kami belajar zaman dulu itu, ya, aku kalau ngajar kamu. Oke, sekarang sudah belum? Sudah. Simple. Ini salah ini, mengalah. Nah, sekarangnya selesai kan? Instalnya kan? Ingat lagi syarat. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa memulai dan mengaktifkan supaya setiap kali server di restart Nginx melok berjalan. Maka inilah perintahnya. Kamu copy paste dari sini. Nah, copy paste. Paste. Bentar. Nah. Kemudian konfigurasi firewall. Nah, sekarang coba kepala dengan nama ilmu lain. Konfigurasi firewall itu salah satu bentuk pekerjaan terumit di network. Maka uang ahli security bayarannya tidak murah. Sekarang apa? Complicated. Akhirnya gua berpikir, mana lah menyederhanakan konfigurasi dari firewall lah. Muncullah yang namanya WebQuick. Uncomplicated firewall. Jadi apa? Konfigurasinya dibuat mudah. Itu tujuan. Oke, perhatikan kalau di sini kamu harus baca mengenai port. Bahwa sebenarnya layanan itu punya port khusus tersendiri. Contoh, kalau kita nak nge-remote, maka yang harus di-allow adalah port 22. Kalau kita nak ngakses web, yang harus di-allow adalah port 80. Dari mana engkau ini? Sudah sandal. Ya, paham? Nah, perintahnya nah UWP low itu boleh lah tidak? SSH untuk pakai logic back berarti mengizin ke port 22 lewat, benar tak? UWP low HTTP berarti port 80 boleh lewat. Ayo gampang kan?
Makanya uncomplicated. Abang memang nak diajari dasar-dasar yang namanya firewall. Tak cukup 4 kali pertemuan. Nah, sekarang coba copy dulu. Copy di sini. Paste lagi. Tuh. Sudah. Ini apa? Oke. Sekarang coba kita cek berapa IP tadi? IF config. Nah, nah kalau kata ini apa salah? Bukan salah. Toolsnya belum install. Ingat. Makanya gunanya kita tuh Pak ngerti bahasa Inggris, minimal ngerti. Walaupun ngomong, coba comment IF config tidak ketemu. Tapi bisa diinstal dengan perintah apt install nettools kan? Ya copy baik paste ke sini. Nah, oke? Sekarang ya panggil lagi if config. Oke? Bisa paham nih? Oke? Sekarang ya, berarti IP-nya ini kan? Ini kan, nah ini. Nah sekarang coba kita copy ya lah. Coba buka web browser dulu. Coba buka web browser. Nah, buka kan? Ini loh web server ada jadi menggunakan engine A. Selesai. Oh belum. PHP-nya belum diinstal. Database-nya belum diinstal. Oke, sekarang sudah. Yang penting jalan dulu ya web servernya kan. Nah kita di sini tidak menggunakan Apache. Kalau web server di Linux itu yang terkenal baru dua. Ada namanya Apache, ada yang namanya Engine A. Cuman kelebihan Engine A ini lebih ringan dan dia bisa ngatur penggunaan memori. Oke. Sekarang kita terusin prosesnya. Nah, baca ini nih, jangan dibaca. Nah, karena disebut kalau tadi apa belum selesai kan? Baru web server ya. Coba bacain lah. Apa instalasi MariaDB. MariaDB ini sebenarnya MySQL, tapi percabangan atau porting, ya. Ya baca pokoknya. Nah, ada 46 materinya. Oke, perhatikan kalau. Kali dulu nonton dulu ya. Oke, setelah ini pasti kamu penasaran. Nah, jangan selesai semuanya. Penasaran tuh. Tuntaskan kau itu. Oke, perhatikan kamu. Aman Pak dan jelas ke print apa dia maksud di sini. Kok lama, beda. Nah, sekarang kita jawab. Sini masuk ke yang namanya konsol tadi ya. Tidak. Paste. Ini kita nak install MariaDB server, termasuk library-nya kan, yang terbaik. Ngapa belakangnya spasi min y? Y itu yes, dia ada confirm lagi. Kalau kamu tidak pakai min y, ada pertanyaan ya? Ya beda. Kamu kira pasti yes kebaik. Nah, sudah ini selesai, Pak. Ngakhiri di
install webmin. Setelah itu lanjutlah kamu berkreasi ya. Setelah itu kamu terus kalian kamu. Oke, sekarangnya perhatikan kalau ingat ini tulisan Pak ini bukan copy paste dari mana, ngetik lewat, bikin lewat. Pak ingat ini bahasa Pak ngerangnya ini kan. Pada saat instalasi MariaDB, kita akan diminta untuk mengatur password untuk akun root. Akun root itu seperti siapa? Bukan buat login ke Linux-nya, tapi ke database-nya. Pastikan kita mengingat password ini dengan baik karena akan digunakan untuk mengakses dan mengelola database. Paham? Nah, setelah instalasi selesai, yang kita lakukan antara lain start dari MySQL dan ngaktifkannya supaya kalau server di restart dia tetap berjalan. Nah, ini perintahnya. Berarti ada perintah tambahan. Nah, ini nah. Oke, ini koneksinya ini. Koneksi. Kalau kaki aku sembuh, macet lagi. Ini koleksi nih. Wajar. Oh, ini password kurang memori lah. Oh, terus ini. Apa? Saya ada lagi. Berarti kita jalan ke MySQL, kemudian ngaktifnya. Nah, berikut lagi kita harus install yang namanya PHP. Apa itu PHP? Jadi ini adalah metode untuk mengelola atau memproses PHP yang digunakan untuk web server, contohnya di Nginx atau Apache. Pakai protokol namanya PAS-CGI. Nah, PHP FPM fungsinya adalah penghubung antara server web dan interpreter PHP untuk jalan ke kode PHP pada permintaan yang masuk. Nah, kamu baca deh, tapi. Nah, inilah dari Pak Pekin ke kan? Nah, sekarang inilah cara installnya. Jalan ke pintu ini. apt get install
PHP EPM, PHP MySQL. Nah ini paste lagi, enter. Oke, kita yes baik karena tidak pakai min spasi min y. Nah ya, ini dia pakai PHP 81. Ingat, yang digunakan untuk Ubuntu 22. Perhatikan kalau setiap versi PHP ini punya yang namanya default dari versi setiap versi Ubuntu, perhatikan punya default versi dari PHP. Paham? Untuk PHP Ubuntu 22 default versionnya adalah PHP 8.1. Paham? Ya. Jadi ingat, nih 8.1 PHP ini banyak versinya. Oke, sekarang apa lagi nak gawe ke? Ngedit PHP ini. Baca dulu apa dia PHP ini. Oke, sekarang untuk ngedit PHP ini kan PHP 81 kan? Benar tak? Ini apa perintahnya? Nano etc PHP / PHP 81 EPM PHP dan ini. Ini kita paste Nah ya, apa pakai nano Apa yang diedit? Coba, yang nak diedit adalah CGI fix fix.info dibuat nol. Apa gunanya? Kita bisa meningkatkan keamanan server dengan cara kita mati ke fitur yang potensial terhadap risiko keamanan. Nah, carilah CGI fix.pas.info ini. Nah, supaya kamu gampang cari, coba tekan Ctrl W. Oh, udah kalah kalau di remote. Ya, terpaksa kamu cari baik. Cari baik lah. Usaha dikit. CGI fix Kamu cari lah nggak tahu kan? Pokoknya cari versi CGI.info ubahnya jadi 0, ya. Kemudian Ctrl O save, ya. Keluar Ctrl X, dalam kali lama. Apakah kalau dia tidak dibuat 0 tidak berjalan? Tidak, tetap berjalan. Cuman kalau dia sebut ke reason kan, untuk masalah security ya, paham ya? Oke. Nah sekarang
kita harus restart dari yang namanya PHP tadi. Ya restart file lah. Nah itu Setelah kamu edit, berarti kan ada konfigurasi yang baru kan? Nah konfigurasi yang baru itu harus di restart. Oke, sekarang yuk. Supaya engine X ini dengan PHP Connect harus dikonfigurasi lagi. Tidak tiba-tiba langsung ke jalan dewek. Makanya apa? Hidup ini perlu proses kan? Perlu proses kalau hidup ini. Coba perhatikan kalau nih buka berkas dengan nano. Ini perintahnya lah. Nano nih. Nah sekarang kita jengok yang mana harus diedit. Ini penjelasannya penjelasannya saya itu baca dewek. Nah ini perhatikan kalau ini Pak jelaskan. Di bagian ini listen 80 berarti dia listening terhadap request di port 80. Ada root ini directory default tempat nyimpen file-file dari yang namanya script PHP. Apakah ini ini web script webnya dan lain-lain adanya di directory ini, ya dah. Oke, sekarang supaya engine ini kenal dengan yang di ini interpreter yang digunakan, dia harus tulis. Aslinya tidak ketik tulisan index.php, maka harus ditambah ke dengan index.php, ya. Kemudian server name-nya kosong tidak apa-apa. Yang penting dia file itu harus ditambahi dengan index.php. Kalau tidak gitu tidak nyambung ya. Nah ini kamu cari. Nih berarti kalau server listen kita tidak belum pakai SSL ya. Root tetap. Nah di sini. Berarti kan belum ada index.php kan? Nah kamu ketik sini index.php. Jangan salah ketik. Nah di sini. Oke, server name-nya biarkan dulu kosong. Location. Location-nya biar saja ini. Apalagi try file uni 404. Oke, sudah. Kita lihat lagi mana lagi yang perlu kita edit. Nih, perhatikan kalau location pasti ya sesuai dengan tempat tulis ya. Location PHP di sini berarti. Nih. Oke. Berarti ini harus kamu buka. Nah ini buang ini yo, depannya, ya. Apa lagi betul tak?
include snip pass GI cons configuration include snip ini buka. Lagi apa lagi? Pass CGI, pass unique ya. Pass CGI, pass unique. Di atas Ini, lagi, Pak. perhatikan kalau. Nah, ini agak hati-hati kamu main ini. Ini buka. Perhatikan kalau. Waktu kamu install tadi, ingat gak? Yang terinstall itu PHP 8.1. Ya lah. Nah, di sini tertulis 7.4. Aman kamu biar ke 7.4 ini tidak connect. Jadi apa? Ubah ke 8.1. Paham? Sampai kiamat tidak ke jalan PHP kamu. Nah ini PHP 81, maka kamu tuh harus tahu PHP berapa yang diinstal. Oke, sudah. Ininya jangan lupa, tado dan nutup ini kita pastikan dulu. Nah, berarti ininya buka. Ah, kurung awal itu kan. Nah, sekarang apa lagi? Location, ya, layout. Nih, ini buka. Ini buka, yang ini buka. Nah, kalau sudah, Ctrl O, simpen, enter, Ctrl X keluar. Nah sekarang kita jengok, apa lagi perintah nak jalan ke? Oh, kita pasti ke bener tak konfigurasi ya? Perintahnya Nginx spasi min t. Nah. Oke. Ketik bela min t. Invalid option. Nggak mungkin. Ketik dah lah, dikit juga lah. Tuh, apa muncul? This configuration file syntax is okay. Test is successful. Ya. Berarti ketik lagi masalah kan? Artinya konfigurasi yang kita buat ini ketik errornya Nah, itu harus di restart. Harus di restart. Kita reload. Oke. Sekarang kita nak uji jalan dah script PHP-nya. Jadi di sini kita buat satu file namanya info.php. Letaknya di direktori par www.html. Jadi langsung baik kita paste. Nah, buat file baru file baru. Nah, ini copy paste ke sini. Nah, copy paste. Paste. Kita perintahin. Ctrl O. Simpen, Ctrl X. Sekarang cak mana tesnya? Buka web itu tadi. Nih, yang tadi kita buka kan? Ini kan? /info .php. Nah,
Berarti PHP-nya lah berjalan. Lah connect. Nih, coba perhatikan kalau. Dia dulu ya gawe nonton dulu ya. Sudah ini tenang deh, kamu pemain tuh ini. Main sini lebih. Nah, ya perhatikan kalau. Inilah seluruh keterangan dari web server yang kita bikin. Database sudah terinstall, tapi proses belum selesai. Nah, sekarang untuk mudah kamu namanya belajar mengadministrasi server Linux, Pak ajari kamu guna ke yang namanya webmin. Sebab kalau Pak ajari galau pakai sintak, baca pasti, cuma nak lama, ya. Jadi kita combine dah. Nih sekarang udah perhatikan kalau webmin ini aplikasi dari pihak ketiga, bukan bawaan dari Ubuntu. Apa yang banyak dilakukan? Baca. Nah sekarang coba copy file ini kamu copy nah. Nah, oke, copy. Di sini balik lagi ke konsol. Paste. Nah, perintah untuk download di Linux pakai perintah widget. Nah, widget itu sampai narik, untuk narik ya. Nah, oke. Sudah terdownload webmin, tapi ini belum kita install. Baru aplikasinya, ya belakang dev. Desktop berarti di running di seluruh keturunan Debian. Ya. Oke. Sekarang yang kita lakukan sebelum install webmin, kita install dulu dependencies-nya, library-nya. Nah ini perintahnya. Kalau ngerti lagi, paste, enter back. Oke, sekarang baru install webmin. Perintahnya pakai dpkg. Ini Ctrl C lagi. Masuk. Baru dia install. Oke, sekarang nanti install. Sekarang kita coba buka. Di mana cara buka webminnya? Nah, sebelum buka webmin, perhatikan balik-balik ke yang tadi materi kita UFW. Harus download dulu webmin nih kan. Nah, webmin ini secara default berjalan di port 10.000. Default dari portnya webmin, port 10.000. Maka di sini perintah untuk meng-allow-nya UWP allow, boleh kamu ketik webmin ya boleh. Tapi kamu ngetik
UWP low 10.000 slash TCP, tidak ada masalah. TCP ini protokol. Oke. Nah sekarang ini kamu copy lagi. Oke. Sekarang kita lihat statusnya. WP status. WP status ini kita pengen nyingok apa yang di elu dan di blok. Nih, perhatikan kalau. Berarti yang di elu sama dia 22 boleh lewat, 80 boleh lewat, 10.000 boleh lewat. Ya. Nah sekarang mana message webminnya? Message webminnya berarti kalau ini IP-nya kan? Kita buka browser baru. Ini tapi pakai S ini. Pakai SSL kalau ditambah dengan titik 2 10.000. Nah, help me understand. Nih, masuk ke username-nya root, password-nya yang kamu bikin. Nah, tampilan webmin pertama kali. Gunanya apa? Inilah kita mengadministrasi server-server. Contoh di sini sistem, di sini kita banyak nyingok server apa yang berjalan. Tuh, MariaDB-nya lah jalan. Berarti kalau jangan teman-teman gino pada gino ketawa, oke? Pak suruh kau ketawa semua. Perhatikan kalau inilah MariaDB database server yang kita install tadi, ya. Ini SSH servernya. Kalau nanti dia nak diinstal akses pakai putih, untuk ini harus dijalankan start server, oke. Tapi jingo, Nginx belum muncul. Cak mana kita nak muncul ke Nginx? Nah, muncul ke ngatur Nginx-nya, pakai yang namanya webmin. Kita harus install modul tambahan. Di mana install modul tambahannya? Di webmin, ya. Pilih yang namanya webmin configuration, pilih webmin modul, pilih URL. Nah, di mana nyingoknya? Webmin configuration, webmin modul ya. Nah sekarang install from HTTP. Pilih dulu itu yang mana yang diinstal. Ini link ini, ya perhatikan kalau link ini dari sini ya sampai sini. Berarti ke sampai sini lah, sampai geser itu ya. Kamu copy, kemudian kamu paste di sini. Paste, install modul. Oke, return to webmin configuration. Sekarang cek ada Nginx. Nah, disinilah kita main-main ke server pertama kali. Cuman sampai sini kayak dulu. Mana kita terus? Tanggung. Oke. Sekarang nyok. Selesai kan? Nah, selesai. Nah, ngapain kita web server nggak jalan kampung?
WordPress pertama kali. Oke, perhatikan kalau masuk ke folder part www.html. Berarti balik ke konsol. Nah, itulah. Apa yang kita lakukan? Widget. Ini nah, yang kita download. Paste. Nah, coba temu lagi. Oke, sudah ya? Kalau dia sudah, coba kita ekstrak. Perintahnya apa? Pakai unzip. Unzip. Nah, dia ekstrak. Sudah dia ekstrak. Coba kita tengok ls spasi min la. Oh, di dalam folder namanya WordPress ya tak? Kalau kita tidak diubah, kalau nak masuk dalam folder WordPress, maka di pengaturan engine itu harus dibuat /WordPress ya tak? Maka tidak ada susah payah ya tak? Kita pindah ke file ini cd WordPress. Gue cd WordPress. Ini benar lah cd WordPress. Kamu buat ketik mp ya, mp bintang lah, bintang. Apa artinya? Galau-galaunya nak apa, nak folder, nak file, jadi mp itu move ke file www.html. Sekarang coba kita ls lagi. Ada lagi isinya. Coba sekarang kita keluar folder ls. Lah di sini kalau file. Nah, itu korelasi dengan kamu belajar komen kemarin. Jadi tak kata yang namanya berdiri sendiri. Ya tak? Sudah. Sekarang apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan ini dibaca dilewat tuh baik. Bikinlah database pertama kali. Oke. Nah, sekarang cak mana bikin database-nya? Kita bikin database-nya, kita ke webmin. Ke MariaDB. Oke. Sekarang kita tunjuk dulu password. MariaDB kita belum ada password. Di sini kita tunjuk password, terserah kita, tapi ingat jangan sama dengan password untuk web. Ini buat perutnya baik. Oke, change. Nah, sekarang buat dulu nama database-nya. Nama database-nya SK2022. Itu nama database. Create by create. Perhatikan, ada kan? Database SK2022. Sekarang buat username dulu. Create user. Username-nya kita buat SK2022. Password-nya kita tentukan ya,
Contoh di sini 1 2 3 4 5 6. Kita create back. Berarti sudah ada kan usernya kan? Ada. Oke, kalau sudah ada, kita save. Nah sekarang coba ke database permission. Klik new database permission. Nah, pilihlah nama database tadi. Perhatikan kalau database, kamu klik sini, SK202 ya. Oke, username tadi SK202, kebetulan sampai kamu. Terus hostnya kamu pilih di sini localhost. Ya, localhost. Ininya kamu klik sambil tekan shift. Tekan shift sampai dia biru galau. Nah, jelas. Ditunjuk full access. Kita klik. Berarti apa yang perhatikan? Yang pacak ngakses database SK 2022 ini cuma user dengan nama SK 2022 kan? Nah, sekarang coba kita lanjut ke prosesnya. Coba sekarang kita buka ya. Kita buka, ini IP-nya nih. Sesuai IP-nya. Coba kita enter. Nah, buka. Oke. Ini ya, 116.45 kan? Oke, sekarang kita install lebih lanjut. Nama basis data, nama database tadi. Apa namanya? SK 2022. Nama usernya? SK 2022. Sandinya? Basis datanya, localhost biarlah. WP-nya tidak usah diubah lagi, kirim. Nah, ngapa cara munculnya ini? Berarti kalau ada permission yang membatasi file ini dapat dibikin. Ya, sekarang, oke, ini adanya di mana? Tidak bisa membuat file WP config kan? Ya dah. Nah sekarang biar kamu tidak susah, mana ya supaya kamu mudah. Nih, perhatikan dulu. Seluruh konfigurasi kamu ada di sini kan? Itu kan password kan? User kan? Database ya? Nah ini coba kamu blok habis ini, ya, bikin manual. Ctrl C, Ctrl C, kamu masuk ke yang namanya directory ini. Buat nano, ya. Apa nama filenya? WP min config dot php kan? Bener lah? WP config dot php ya? Ya ini paste web.
Oke? Kontrol O. Kontrol X. Sekarang jalan ke pemasaran. Nah, sudah. Jelas namanya udah. FK 20 OY. Nah. Ini nama user pengguna siapa? Nama admin pertama kali. Nama adminnya. Ya. Admin daerah. Ya, passwordnya. Passwordnya tentu kebaik. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sangat lemah ya. Tambahin lagi 2022. Lemah juga. Tambahin lagi sekompleks mungkin. Ya, aku masih ini baik. UIGN. Nah, masih lemah Palembang. Nah, itu passwordnya. Itu kayak sungkan nih passwordnya. Iya. Masuk. Nih, email kita apa dia misalnya? Oke, install WordPress. Sudah, sekarang login masuk. Tadi admin. Ya. Jadi ya tuh. Nah, karena artis suruh ngaji diajari dulu ini. Nah, kamu supaya pelajaran menyenangkan, ya dah. Terakhir, bikin web ini, tempel ke rai kamu, pasang gaya senarsis mungkin. Oke? Ya. Nah, sekarang Jonyo, kamu oprek cewek masa plugin, masalah ini, gak mau soalnya. Sudah, sekarang keluar, balik ke. Nah, kan jalan kan? Inilah web itu. Nah, tinggal kamu pilih template, ya dah. Anggap ini blog kamu, ya. Kamu buat sebagus mungkin. Nah, inilah sampai sini lagi kira-kira apa. Jadi materi kita mulai dari main clustering, deh. Kemudian kita main di container. Terakhir kita jalan ke bikin web server, sampai ke database-nya, sampai ke PHP-nya, akhirnya jadilah ini. Ayo lah perjalanan. Jangan. Jadi hidup tidak semudah itu. Oke? Nah, jadilah dulu lah seperti ini. Jadi lo Pak, yang boleh syuting masuk? Tambahan ya? Dari pagi Pak, belum makan. Sesuai ya. makan. Itu cek tuh. Pertemuan kita ini sudah pertemuan keberapa? 13. Hah? 13. 13? Coba gedenya dulu. Ke-13, Pak. Oke, Bu Rizky, saya mau